ibadah kami. Sedang banyak orang-orang yang komplain. Mereka ini orang-orang suci. Apapun yang membuatnya alasan, tidak kami izinkan di sini adalah satu rakyat setia. Kami punya alasan untuk terluka atau sakit hati. Contohnya, Bapak ini tadi bilang rapi, sakit. Agak gini, Pak. Makin panas nanti kalau ngomong. Pengatur itu, pengatur. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada di sini mayoritas ini kan? Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu menghormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Buat apa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Ulang kali kita sudah mediasi, tapi tidak ditemu, tidak disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek. Buat kegiatan tidak ada izin. Bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Kita dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar, Pak. Kami dengar. Kami cuma berdoa. Kami berdoa aja. Cuma 12 orang. Ya, cuma kan izinnya itu. Ada poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Bingungnya orang tuh bisa rasis, bahkan sampai ke orang meninggal pun bisa dirasisin gitu. Jadi tadi gue baru bayar perpanjang sewa makam bokap gue. Dan seingat gue tahun lalu itu bayar sekitar 25 atau 35 ribu, gue lupa. Dan tiba-tiba saat gue tadi mau bayar, pas gue bayar itu harganya 135 ribu. Kok naik bisa 2 sampai 3 kali lipat lah. Otomatis gue nanya ke mbak-mbaknya yang dinas itu, Mbak, seingat saya kemarin tahun lalu saya bayar itu sekitar 25 ribu atau 35 ribu. Seingat saya nggak nyampe 50 ribu itu pun. Oh iya mas, bokap gue di TPU Situ Gede, yang muslim harganya 25 ribu dan yang non muslim harganya 135 ribu. Di situ gue langsung kaget, kok bisa harga makam, sewa makam ditentuin berdasarkan agama. Lu bayangin, kok bisa gitu loh. Gue juga bisa bayar gitu, gue gak permasalahin itu. Cuma masa bisa sih ada perbedaan bayar sewa makam berdasarkan agama? Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat gereja. Kelompok masyarakat itu dikenal sebagai ormas preman berjubah agama. Dan tentunya aparat hukum juga harus dengan tegas menegakkan undang-undang untuk melindungi umat minoritas jika rumah ibadah dibubarkan secara paksa. Jadi sebetulnya sudah jelas bahwa kepala daerah seharusnya memberikan izin. Bunyi pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. Saya juga meminta pemerintah untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitas negara berdasarkan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Buat umat agama minoritas yang nonton video ini, tolong dicatat bahwa bubar rumah ibadah itu bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 175 KUHP tentang pembubaran upacara agama, pidana 1 tahun 6 bulan.
Pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin di pekarangan rumah, pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, pidana penjara 5 tahun. Dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi total penjara lebih dari 5 tahun. Demo di Marelan menolak adanya gereja di Sudia. Macet Marelan, bos. Marelan macet. Bersumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika Entok malu banget sebagai orang muslim. Entok malu banget. Ngapain ibu-ibu di Marelan semalam demo ya? Khususnya untuk mendemo Sujuya yang memberikan ataupun mau dijadikan tempat beribadah agama Kristen ataupun agama Nasrani. Ngapain? Kita itu negara Pancasila, ya, negara Pancasila, yang mana negara kita, pemerintah kita sudah menjamin dan memberikan hak untuk agama lain juga untuk hidup di Indonesia. Jadi kalau di mall pun mereka tidak boleh dengan alasan tidak ada lagi toleransi beragama. Jadi maksud ibu, di luar agama Islam orang mau beribadah di mana? Di Comberan, di got, di hutan belantara. Gak boleh egois ibu. Kalau seperti ini sikap kita sebagai orang muslim, entok malu dan Allah akan. Ini Tuhan. Udah, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu. Kalau kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini, sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara, menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, apakah tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah? Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah.
sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kalian aja masuk surga. Oh, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Namanya orang Nasrani itu ibadah bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Bapak mau sah atau enggak, Tuhan kami yang tahu, Pak. Kami ini keberatan. Ruginya Bapak apa? Apa Pak ruginya? Takbir, tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir, tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Nah, hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham Bu bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu kafir, misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram.
penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik, maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Begitu saja opini saya hari ini. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan PGI yang mengecam pembubaran terhadap rumah ibadah umat Kristen, ayo like video ini. Ayo bagikan informasi ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Akhirnya setelah sekian lama, PGI atau Persatuan Gereja Indonesia mengecam pembubaran ibadah gereja. PGI meminta Jokowi untuk menegur atau menindak keras kepala daerahnya yang membubarkan ibadah gereja. Akhirnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengecam pembubaran ibadah gereja yang terus terjadi. PGI mengungkap pembubaran jemaat gereja di Binjai, Riau, dan Bandung Barat dan meminta Jokowi untuk langsung turun tangan. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat gereja. Kelompok masyarakat itu dikenal sebagai Ormas Preman Berjubah Agama. Mereka melakukan aksinya di kota Binjai, yaitu di Gereja Mawar Saron atau GMS, dan juga Gereja Betel Indonesia di Kecamatan Riau, Pekanbaru. Dan juga Ormas Preman Berjubah Agama itu melakukan aksinya di GBI, Gereja Betel Indonesia, di Bandung, Jawa Barat. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat terhadap jemaat gereja. Kejadian-kejadian tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang hampir bersamaan. Sangat disayangkan bahwa kasus-kasus seperti ini masih terjadi setelah Presiden Jokowi secara tajam mengkritisi pelarangan terhadap pembangunan rumah ibadah. Jokowi juga menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Jokowi pun menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Berikut adalah 4 poin pernyataan sikap PGI. Yang pertama adalah keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan real masyarakat. Yang kedua adalah protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia untuk menegur keras atau menindak Wali Kota Binjai, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat.
Poin yang ketiga, PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini terus berulang. Yang keempat, PGI meminta semua pihak untuk mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah. Atas aksi penghentian paksa aktivitas peribadahan dan pendidikan agama Kristen tersebut, PGI menyampaikan sikap bahwa keberadaan rumah ibadah adalah kebutuhan real masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pengayom masyarakat seharusnya dapat menjalankan fungsinya dalam membina kerukunan antar umat beragama, salah satunya dengan memfasilitasi pendirian rumah ibadah. TBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, pasal 13 dan 14 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. PGI menyatakan protes keras dan meminta Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras kepada Wali Kota Binjai, Wali Kota Pekanbaru, dan Bupati Bandung Barat untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM 9 dan 8 tahun 2006. PGI meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk tidak membiarkan kasus-kasus seperti ini terus terulang tanpa tindakan hukum yang tegas dan transparan. Sikap pembiaran negara akan berakibat pada pudarnya wibawa negara, berkembangnya rasa tidak percaya, serta terakumulasinya gesekan di tingkat akar rumput yang berpotensi menjadi konflik terbuka. Apalagi pada momentum memasuki tahun politik dengan politisasi identitas yang sangat rawan. Kepada para pelayan dan jemaat GMS Binjai, GBI Gihon Pekanbaru, dan GBI di Cilame, Bandung Barat, serta umat Kristen secara menyeluruh, PGI menganjurkan untuk tetap teguh dalam iman kepada Kristus dan tetap mengikuti peraturan yang berlaku untuk izin pendirian rumah ibadah, serta terus menjalin persaudaraan sesama anak bangsa. Jadi sebetulnya sudah jelas bahwa kepala daerah seharusnya memberikan izin. Bunyi pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. Saya juga meminta pemerintah untuk mengeluarkan izin sementara sebagai bentuk fasilitasi negara berdasarkan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Saya senang akhirnya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengecam keras dan memberikan sikap terhadap aksi pembubaran ibadah. Kita tahu selama ini PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia selalu diam dalam aksi terjadinya pembubaran ibadah gereja. Pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama yang selama ini masih percaya dan merasa bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Dan tentunya aparat hukum juga harus dengan tegas menegakkan undang-undang untuk melindungi umat minoritas jika rumah ibadah dibubarkan secara paksa. Buat umat agama minoritas yang menonton video ini, tolong dicatat bahwa bubarin rumah ibadah itu bisa dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 175 KUHP tentang pembubaran upacara agama, pidana 1 tahun 6 bulan. Pasal 167 KUHP tentang masuk tanpa izin di pekarangan rumah, pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, pidana penjara 5 tahun, dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi total penjara lebih dari 5 tahun. Mereka bisa dikenakan pasal berlapis penjara di atas 5 tahun. Jangan biarkan ketidakadilan terus terjadi. Kalau kita bisa melihat, hukum hanya ditegakkan kepada umat minoritas, seperti kasus Meliana. Meliana hanya meminta tolong untuk mengecilkan suara azan. Tapi ironisnya, Meliana dipenjara 2 tahun dan dikenakan pasal penistaan agama. Sedangkan karena kasus itu, ada beberapa warga yang membakar gereja. Mereka hanya dikenakan penjara beberapa bulan saja. Ini jelas tidak adil. Seharusnya mereka yang membakar vihara dikenakan penjara lebih panjang daripada Meliana. Saya harap ini tidak terjadi lagi. Dan Jokowi juga pernah menyampaikan bahwa konstitusi tidak boleh kalah oleh kesepakatan. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya, maka tidak boleh untuk tunduk pada kesepakatan. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Yong.
Akhirnya PGI memberikan kecaman kepada warga yang selalu membubarkan rumah ibadah secara paksa. Jika kalian suka dengan apa yang dilakukan oleh PGI, ayo like video ini. Dan menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa mengganggu dan menutup rumah ibadah agama minoritas, maka mereka akan masuk surga? Tuliskan pendapatmu.